Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Malena. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang suaminya sedang berperang mati-matian membela negara, akan tetapi dirinya malah diperlakukan seperti binatang di negaranya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke tahun 1940 di kota kecil Castelcuto yang berada di negara Italia. Pada masa itu negara Italia belum merdeka dan sekarang sedang berkecamuk Perang Dunia Kedua. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang remaja berumur 12 tahun bernama Renato yang baru saja dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Terlihat Renato sangat senang lalu ia segera mendatangi teman-temannya untuk ikut bermain di tepi pantai. Setelah bermain di sana, Renato dan teman-temannya lanjut nongkrong di pinggir jalan. Hingga pandangan mereka semua tertuju ke satu arah yang memperlihatkan seorang wanita dewasa sedang berjalan. Wanita ini bernama Malena. Diketahui Malena sudah beberapa tahun ini ditinggal oleh suaminya yang sedang berperang di Jerman. Renato yang melihat Malena, ia terlihat sangat terobsesi sampai Renato tak menyadari kalau burungnya langsung bangun secara spontan. Keesokan harinya, Renato yang tergila-gila oleh Malena, ia nekat bolos dari sekolahnya hanya untuk duduk di depan rumah Malena. Renato berharap Malena akan keluar untuk menjemur pakaian. Hingga tak lama kemudian, Malena keluar lalu memanggil Renato. Di sini, Malena menyuruh Renato untuk membelikan sebuah rokok. Namun sebelum itu, tiba-tiba Malena menggoda Renato dengan memperlihatkan paha seksinya. Namun sayangnya, semua itu hanyalah hayalan Renato yang sangat terobsesi dengan Malena. Sore harinya saat Renato di rumah, ayah Renato datang dan langsung memarahi Renato karena pihak sekolah memberitahunya kalau Renato bolos sekolah hari ini. Ayahnya memperingati Renato untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Malam harinya, Renato yang terus memikirkan Malena, ia nekat memanjat rumah Malena untuk mengintipnya. Saat itu, Renato berhasil melihat Malena yang sedang rebahan di kursi sambil memakai daster seksoi. Melihat pemandangan indah itu, Renato sangat senang karena ia baru pertama kali melihat pemandangan tersebut. Esok harinya, Renato yang sangat ingin beranu-anu dengan Malena, ia kembali mengintip. Kemudian ia melihat Malena yang sedang memutar lagu lalu berdansa sendiri. Melihat hal tersebut, hasrat birahi Renato kembali menggebu-gebu. Keesokan harinya, Renato mendatangi tukang kaset untuk membeli lagu yang semalam diputar oleh Malena. Terlihat Renato sangat gembira ketika sudah mendapatkan kaset tersebut. Malam harinya saat akan tidur, terlebih dahulu Renato memutar lagu yang diputar Malena kemarin. Kemudian bocel Sagne ini colai sembari membayangkan Malena sedang berada di depannya. Adegan berpindah ke Malena yang saat ini akan mengunjungi rumah ayahnya. Saat sedang berjalan, semua mata laki-laki yang ada di sana tertuju kepada Malena karena kecantikan dan keseksiannya. Namun sebaliknya, para ibu-ibu di sana terlihat sangat tidak menyukai Malena karena mereka takut suami-suaminya tergoda oleh Malena. Beberapa hari kemudian, para tentara dan pemerintah kota Castelcuto mengabarkan kalau saat ini suami Malena telah gugur dalam berperang. Bukannya berduka, para laki-laki di sana malah gembira karena sekarang Malena menjadi janda seutuhnya. Renato yang juga mendengar kabar tentang kematian suami Malena, ia segera pergi ke gereja lalu meminta kepada Tuhannya untuk menjaga Malena dari godaan para lelaki hidung belang. Setelah itu, Renato mendatangi rumah Malena. Di sini Renato melihat Malena yang sedang menjemur pakaian.
Kemudian setelah Malena masuk ke dalam, Renato segera berlari lalu mengambil celana dalam Malena untuk dijadikan bahan colainya nanti malam. Malam harinya, sebelum colai, Renato memodifikasi ranjangnya agar tidak terdengar suara berisik. Kemudian setelah itu, Renato mulai menyalurkan hasratnya sambil menghisap cangcuters milik Malena. Di pagi harinya, si ayah masuk ke kamarnya untuk membangunkan Renato. Namun betapa terkejutnya si ayah ketika melihat anaknya tidur sambil memakai celana dalam di kepalanya. Seketika seisi rumah menjadi gaduh akibat ulah Renato tersebut. Ibu Renato membakar celana dalam itu sementara ayahnya mengurung Renato di dalam kamar. Keesokan harinya, ibu Renato yang merasa kasihan, ia meminta kepada si ayah untuk mengeluarkan Renato. Namun si ayah yang masih kesal, ia pun menolak sembari memberikan celana Renato yang semuanya telah bolong akibat tiap malam selalu dipakai colai. 4 hari kemudian, ibu Renato memanggil dokter untuk memeriksa kondisi anaknya yang tidak mau makan selama 4 hari. Setelah memeriksanya, si dokter itu mengatakan kalau anak ini hanya butuh menghirup udara segar. Karena hal tersebut, ayahnya terpaksa membebaskan Renato untuk keluar rumah. Setelah kembali diizinkan keluar, Renato dengan sangat bahagia kembali berniat mendatangi Malena. Namun baru saja beberapa hari ia kehilangan info tentang Malena, ternyata kondisi sekarang sudah sangat berubah. Terlihat di dekat rumah Malena banyak sekali pejabat dan tentara yang sedang mengantri untuk mencoba mendekati Malena. Malam harinya, Renato yang sangat ingin melihat Malena, ia kembali mengintip rumahnya. Namun saat itu, Renato melihat pemandangan yang membuatnya sakit hati. Ia melihat Malena sedang bermesraan dengan seorang tentara. Setelah tentara itu keluar, tiba-tiba tentara itu dimarahi oleh seorang dokter yang juga merupakan kekasih Malena. Kemudian saat mereka beradu mulut, istri dokter itu datang dan seketika kejadian itu menjadi ramai. Renato yang berada di atas pohon hanya bisa bersedih ketika melihat Malena sekarang menjadi rebutan para lelaki dewasa. Keesokan harinya, para wanita di sana menjadi sangat benci kepada Malena karena dianggap sebagai perebut suami orang. Ditambah lagi, istri si dokter semalam sudah melaporkan Malena kepada pihak berwajib agar Malena bisa dihukum karena telah menggoda suaminya. Hingga pada akhirnya, Malena pun harus disidang. Saat dalam persidangan, ada Gadun yang berprofesi sebagai pengacara siap membantu Malena. Akhirnya Malena pun bisa lolos dari hukuman karena dibantu oleh si Gadun tersebut. Namun semua itu tentu tidak gratis. Gadun itu ternyata akan datang ke rumah Malena nanti malam untuk mengajak Malena berdansa sebagai pengganti bayaran jasa pengacaranya. Malam harinya, Renato yang sedang menjalankan rutinitasnya sebagai pengintip Malena, ia melihat Malena sedang berdansa dengan si Gadun pengacara itu. Namun tiba-tiba si Gadun sagne dan memaksa Malena untuk melayaninya. Malena sempat menolak, namun Gadun itu tetap memaksa untuk memuaskan otongnya. Renato yang sangat emosi melihat hal tersebut, ia harus terjatuh dari atas pohon yang membuat kaki dan tangannya terkilir. Keesokan harinya, dengan tangan diperban, Renato mendatangi gereja untuk meluapkan emosinya karena doanya waktu dulu tidak dikabulkan. Beberapa hari setelah itu, terlihat si Gadun semakin sering mendatangi Malena. Hal itu juga membuat Renato semakin terpuruk dan tak bisa berhenti memikirkannya. Sampai saat belajar di sekolah pun, Renato membayangkan wali kelasnya adalah Malena dan ia sempat mengajaknya menikah. Di sisi lain, saat Malena sedang membeli roti, terlihat di atas langit banyak sekali pesawat tempur yang menyerang kota ini. Hingga semua warga panik lalu segera berlari untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Setelah penyerangan itu berakhir, Malena harus mendapat kabar buruk lagi karena ayahnya tewas tertimpa reruntuhan saat penyerangan tadi.
Saat akan memakamkan ayahnya, Malena kembali bersedih karena sekarang ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Namun para warga dan bocil di belakangnya malah asik melihat durian montok Malena yang sedang bersedih ini. Beberapa minggu setelah kejadian ayahnya meninggal, Malena yang terdesak ekonomi, ia terpaksa menjual apem empuk miliknya kepada para lelaki hidung belang. Walaupun bayarannya sangat-sangat murah. Karena pada zaman perang seperti itu, jangankan mencari uang, mencari makanan sehari-hari saja sangat menyulitkan. Renato yang saat itu sedang mengintip Malena, ia sampai mengeluarkan air mata karena melihat Malena harus menjadi seperti itu. Suatu hari, Malena yang sangat kelaparan, ia nekat menawarkan diri kepada semua tentara dan warga yang sedang berjaga di kota. Renato yang melihat hal tersebut, ia sampai pingsan karena ia tak kuasa melihat orang yang dicintainya sekarang menjadi piala bergilir. Singkat cerita, pemerintah Italia mengumumkan kemerdekaan negaranya dan semua warga bersorak gembira karena mereka sekarang tak lagi dijajah. Lalu para wanita di sana bersatu mendatangi Malena. Mereka berniat akan menyiksa dan mengusir Malena dari kota ini. Karena mereka sudah sangat geram melihat Malena yang sekarang mendagangkan pahanya sendiri. Hingga semua wanita di sana menyiksa Malena di tengah umum. Para lelaki yang melihat hal itu tidak bisa menolong karena mereka semua takut dengan istrinya sendiri. Setelah puas menyiksa Malena, para wanita itu menggundulir rambut Malena kemudian mengusirnya. Ternyata hal tersebut membuat Renato sangat bersedih. Ia tidak bisa berbuat apa-apa mengingat umurnya yang masih bocil. Beberapa bulan setelah itu, terlihat seseorang datang ke kota Castelcuto. Semua warga terkejut melihat kedatangan pria tersebut, karena ternyata pria ini adalah suami Malena yang dikabarkan telah meninggal. Namun faktanya suami Malena berhasil melarikan diri saat perang di Jerman. Di sini suami Malena segera mendatangi rumahnya untuk melepas rindu bersama istrinya. Namun ia sangat kaget ketika melihat Malena yang sudah tidak ada di kota ini dan sekarang rumahnya dijadikan penampungan korban perang oleh warga sipil. Suami Malena mencoba mendatangi kantor pemerintah untuk menanyakan keberadaan istrinya. Petugas di sana mengatakan kalau Malena telah diusir oleh para warga karena ia menjadi seorang pelacur yang kelaparan selama ini. Suami Malena yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa bersabar dan merasa sangat bersedih. Karena ia sedang berjuang untuk negaranya, akan tetapi istrinya malah diperlakukan seperti binatang di negaranya sendiri. Malam harinya saat suami Malena merenung, ia dilempari surat oleh seseorang. Dalam surat itu memberitahu keadaan Malena saat ini dan juga lokasi keberadaannya. Kemudian tanpa pikir panjang, si suami segera pergi untuk menjemput kembali Malena. Ternyata yang melempar surat itu adalah si bocil Renato yang ternyata sampai saat ini ia masih terus mengintip Malena di kota sebelah. Beberapa hari setelah itu terlihat semua warga terdiam melihat kedatangan kembali Malena dan suaminya. Mereka sekarang tak lagi bisa berbuat seenaknya kepada Malena karena Malena dijaga oleh suaminya yang merupakan pahlawan negara. Saat Malena berbelanja, semua wanita di sana meminta maaf kepada dirinya. Karena sekarang mereka sadar kalau dulu saat Malena kelaparan, sebagai sesama wanita harusnya membantu Malena agar Malena tidak memurah meriahkan dirinya. Saat Malena akan pulang ke rumah, belanjaannya terjatuh berhamburan. Di sini Renato memberanikan diri untuk membantu Malena sambil mengatakan semoga kau bahagia selalu wahai Nona Malena. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.